Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Sakti Fadia Wijayanti dengan NIM 1815051. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang praktikum pewarnaan bakteri. Jenis-jenis pewarnaan bakteri ada dua. Yang pertama, pewarnaan gram. Tujuannya melihat bentuk bakteri dan melihat reaksi atau sifat pewarnaan gram dari bakteri. Bakteri gram positif berwarna ungu, sedangkan gram negatif berwarna merah. Perbedaan yang menyebabkan terjadinya kedua hasil pewarnaan tersebut adalah karena tebal tipisnya lapisan peptidoglikan dalam dinding sel. Selanjutnya, pewarnaan yang kedua ada pewarnaan tahan asam dengan Ziehl-Neelsen. Tujuannya adalah untuk mengamati bentuk-bentuk sel bakteri yang tahan terhadap pewarnaan asam. Dengan pewarnaan ini akan berwarna merah, sedangkan pewarnaan lain berwarna biru. Sifat tahan asam disebabkan karena terdapatnya asam mikolat yang terikat dalam dinding sel. Kita masuk pewarnaan yang pertama, pewarnaan gram. Alat-alat apa saja yang digunakan dalam pewarnaan gram ada objek gelas, lampu bunsen, rak preparat, OC, pipa tetes, dan tidak lupa juga mikroskop. Selanjutnya, bahan apa saja yang digunakan ada biakan bakteri A dan B pada agar miring, larutan air garam fisiologis, 1 set cat gram, dan minyak imersi. Bagaimana cara kerja untuk melakukan pewarnaan gram? Yang pertama, ambil objek gelas, bersihkan dengan melewatkan di atas lampu bunsen 2-3 kali. Yang kedua, beri tanda pada objek gelas masing-masing A dan B dengan spidol permanen. Yang ketiga, gambar bentuk elips pada bagian di bawah tengah-tengah objek gelas sebagai panduan untuk meletakkan suspensi bakteri. Yang keempat, teteskan air garam fisiologis pada bagian tengah elips tersebut pada objek gelas A dan B. Yang kelima, ambil 1 OC biakan bakteri dan suspensikan dengan air garam fisiologis pada objek gelas A dan B. Yang keenam, buat preparat yang tipis dan rata dari bakteri A pada objek gelas A dan bakteri B pada objek gelas B dengan gerakan melingkar keluar dari penanda elips yang telah dibuat sebelumnya. Yang ketujuh, keringkan preparat pada suhu kamar atau fiksasi dengan melewatkan objek gelas di atas lampu bunsen. Yang ke-8, letakkan objek gelas di atas rak preparat dan tuangi dengan larutan kristal violet dan biarkan selama 1-2 menit. Untuk langkah selanjutnya, yang ke-9, buat zat warna dan bilas dengan air mengalir. Yang ke-10, tetesi seluruh preparat dengan larutan Lugol, biarkan selama 30 detik. Yang ke-11, buang larutan Lugol dan bilas preparat dengan air mengalir. Yang ke-12, lunturkan preparat dengan alkohol 96% sampai semua zat warna luntur dan segera cuci dengan air mengalir. Yang ke-13, tetesi dengan zat warna kontras yaitu larutan safranin, biarkan selama 2 menit. Yang ke-14, buang zat warna dan cuci dengan air mengalir. Yang ke-15, keringkan preparat dengan cara menganginkannya. Dan yang terakhir, periksa di bawah mikroskop dari perbesaran lemah hingga kuat dengan menggunakan minyak imersi. Kita lanjut ke pewarnaan yang kedua, ada pewarnaan tahan asam. Alat-alat apa saja yang digunakan? Pertama ada objek gelas, lampu bunsen, rak preparat, OC, pipa tetes, dan tidak lupa juga mikroskop. Untuk bahannya, ada biakan bakteri atau sputum, 1 set cat BTA dan Ziehl-Neelsen, dan minyak imersi. Cara kerjanya, yang pertama, tidak lupa kita untuk memakai masker. Yang kedua, ambil objek gelas, bersihkan dengan melewatkannya di atas lampu bunsen, kemudian teteskan air garam fisiologis pada tengah objek gelas. Yang ketiga, buat preparat yang tipis dan rata.
Yang keempat, keringkan preparat pada suhu kamar dan fiksasi dengan melewatkan objek gelas di atas lampu bunsen. Yang kelima, letakkan objek gelas mendatar pada rak preparat dan tuangi larutan karbonfusin sampai menutupi seluruh permukaan objek gelas. Yang keenam, selanjutnya dilewatkan di atas nyala api sampai zat warna tersebut mengeluarkan asap, tetapi tidak sampai mendidih. Ulangi sebanyak 3 kali. Biarkan selama 5 menit. Langkah selanjutnya, yang ketujuh, buang zat warnanya dan bilas preparat dengan air mengalir. Yang ke-8, lunturkan zat warna dengan alkohol sampai semua zat warna larut. Yang ke-9, segera cuci dengan air mengalir. Yang ke-10, tuangi preparat dengan larutan methylene blue, biarkan selama 30 detik. Yang ke-11, cuci dengan air mengalir dan keringkan. Dan yang terakhir, amati di bawah mikroskop dengan perbesaran lemar hingga kuat, yaitu perbesaran 1000 dengan tidak lupa menggunakan minyak imersi. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.